mahasiswa SMA Negeri 3 Lu. Kami dari guru-guru SMA Negeri 3 Lu mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Mbak, siapa tadi yang ambil pakai foto? Sana di depan nih. Gimana aku di depan? Senyum, deliden, sambung presiden. Sekali lagi. Awadis. Ya. Hormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah 11 dalam hal ini diwakili Kasubag TU. Honorable Head of South Sulawesi Province Education Office Branch Region 11 or مكتب representative التعليم بمحافظة جنوب السلاويسي 11 منطقة أو ممثل كسوبك تيو. yang kami hormati Camat Larompong atau yang mewakili, yang kami hormati Koramil 01 Larompong atau yang mewakili, Al-Mukarram Kapolsek Larompong أو ممثله. yang kami hormati Lurah Larompong atau yang mewakili,
Our respect for Lurah Larompong, our representative. Al-Mukarram Lurah Larompong au mumatsilahu. Yang kami hormati, Kepala UPTD Puskesmas Larompong atau yang mewakili. Our respect for Head of UPTD Larompong Health Center, our representative. Al-Mukarram Raisil Markazi Sihhati Ammati Larompong. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SD, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA yang sempat hadir pada hari ini. Our respect for principal of elementary school, junior high school, and senior high school who were present today. Al-Mukarram Mudiril Madirisi Ibtidaiyah wal Mutawassitati was Sanawiyah alladzina kanu hadirin. Yang kami hormati, tokoh masyarakat. Our respect for community store. Al-Mukarram alladzina nahtarimuhum qadatul mujtami'ah. Yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua siswa dan segenap tamu undangan. Our respect for guest invitation. Al-Mukarram duyufu mad'ufuna wa ma nafiru bihi huwa tullabur ra'iduna madrasatis sanawiyah hukumiyah salasatul luwu. Serta pelajar andalan hebat SMA Negeri 3 Lu yang kami banggakan. And what we are proud of the great milestone student of SMA Negeri 3 Lu. Tulabur ra'idun al-madrasatis sanawiyah hukumiyah. Pelepasan siswa-siswi SMA Negeri 3 Lu tahun pelajaran 2022-2023 dimulai dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. The event of farewell and release student of SMA Negeri 3 Lu for 2022 and 2023 akan Alhamdulillahirabbil alamin. Haflatul wida'i li talibatil madrasatis sanawiyah hukumiyah salasatul luwu sanata 2022 ila 2023 al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Sulfiana dan sari tilawah oleh Muhammad Ijlal Syafir Ardama. Kepadanya dipersilakan. Lihazal barnamaj hayya nastami'a ila tilawatil Qur'anul Karim sab'a masani sayakrahu ukhtina Sulfiana wa akhuna Muhijjal Syafir Ardama al-waqtu iyyahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji itu. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.
Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah yang Maha Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Saudara Ade Irawan dipersilahkan. Next is the report of the head of committee from Ade Irawan. With respect, are welcome. Ba'dahu takdirur ra'isul lajnah min akhuna Ade Irawan falyatafaddal ilaiha mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah 11, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU. Yang saya hormati Camat Larompong, yang saya hormati Koramil 01 Larompong atau yang mewakili, yang saya hormati Lurah Larompong, yang saya hormati Kepala Sekolah SD, SMP, MTS, SMA, MA yang sempat hadir hari ini, yang saya hormati tokoh agama, segenap orang tua siswa, dan segenap tamu undangan yang sempat hadir hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman pelajar andalan SMA Negeri 3 Luwu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pelepasan perpisahan kelas 12 SMA Negeri 3 Luwu. Salawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri toladan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini yaitu pelepasan siswa-siswi SMA Negeri 3 Luwu angkatan 30 tahun 2022-2023. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan kali ini yaitu peserta didik siswa-siswi SMA Negeri 3 Luwu tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 247 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 113 siswa dan perempuan sebanyak 134 siswi. Adapun sumber anggaran kegiatan pada kali ini bersumber dari partisipasi kakak-kakak kelas 12 yang berdasarkan hasil rapat komite dan pihak orang tua pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2023 yang disepakati bahwa setiap siswa-siswi membayar 200.000 per orang. Namun Bapak Ibu dapat kami informasikan bahwa ada beberapa siswa-siswi yang tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini karena satu dan lain hal. Saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mensukseskannya kegiatan ini. Dan saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kegiatan ini. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran kami untuk lebih baik ke depannya. Demikianlah laporan Ketua Panitia yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, and reliable fellow students, Sayyidati wa sadati nahtari wa kadzalika syaraka at-tullabul mu'minun alladhina aftar bihim ushkuri adlu syahri min tulabatil madrasati tsanawiyah hukumiyah thalathatul Luwu. Selanjutnya, terimalah persembahan puisi dari siswa SMA Negeri 3 Luwu.
Next, let's enjoy a poetry performance offering from SMA Negeri 3 Luwu student. بعدهم الذين افتروا بهم اشكر يا أرض شعري من طلبة المدرسة الثانوية حكومية 3 لوو. Sudah cerdaskah kita mencerdaskan Sulsel? Karya Setiawan Aswad. Wahai manusia, adakah yang lebih mulia dari kerja-kerja pendidikan? Adakah yang lebih membanggakan selain dari kerja-kerja pendidikan? Seperti terkisahkan dalam kalam sucinya, dengan segala keagungan dan kekuasaannya telah mendidik manusia tentang semesta untuk memantaskan manusia sebagai makhluk terbaik ciptaannya. Lihatlah semilir angin memlirih. Lihatlah betapa kokoh dan tajamnya tatapan gunung bawah karaeng. Lihatlah betapa luas dan dalamnya cerita Teluk Bone tentang anak-anak bangsa yang menanti dan menanti ranum dan lesatnya buah dari pohon pendidikan. Malulah pada rumah tongkonan, malulah pada pohon lontara, malulah pada kembangan layar pinisi, malulah pada diri sendiri, malulah pada malaikat yang rela bersujud kepadamu karena konon luasnya pengetahuanmu. Malulah pada alam semesta yang diamanahkan kepadamu untuk dimakmurkan. Hai insan pendidikan, wahai ulil albab, wahai para cendekia, wahai para orang tua, wahai para pemimpin jiwamu, kuatkan ragamu, teruslah berpikir dan berzikir. Bergeraklah, bergegaslah mencerdaskan Sulsel agar malaikat tetap menghormatimu, agar semesta yang berharap pada kekhalifaanmu bisa tersenyum. Semoga Sang Khalik berkenan mewujud
mewujudkan, menguatkan, menyempurnakan, dan bangga dengan kemanusiaan kita. Ya, perlu kami informasikan kepada hadirin bahwa siswa ini adalah peraih juara 3 Lomba Baca Puisi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan se-SMA se-Sulawesi Selatan di Makassar pada kegiatan seni Olimpiade Seni Tradisional. Sambutan. Next, the remarks. Ba'dahu kalimat tarhiban. Sambutan pertama dari Kepala UPT SMA Negeri 3 Luwu, Ibu Hadja Nur Hairawati Ghaffar SAG MM. Kepada Ibu dengan hormat dipersilahkan. The first reading from the head of UPT SMA Negeri 3 Luwu, Mrs. Hadja Nur Hairawati Ghaffar SAG MM, with respect are welcome. الترهيب الأول من رئيسة المدرسة الثانوية حكومية ثلاثة لو أمنا حجة نور حيرواتي غفر SAG MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan wilayah 11, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU Bapak Adam Syah SP. Yang kami hormati Camat Larompong Bapak Alias Herman Esos. Yang kami hormati Bapak Koramil yang diwakili oleh Bapak Bapak Ahmadi. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 13 Luwu Ibu Kartini SPD, Ibu Kepala SDN 9 Rapi-Rapi, dan yang kami banggakan para senior yang pernah mengabdi di SMA Negeri 3 Luwu ini, Bapak Ayahanda Bapak Muhajir, Detrandes Muhajir, Bapak Detrandes Fahrudin, yang tercinta Bapak Ibu Detranda Haja Wahida, Ibu Kepala SMA Negeri 13 Luwu Ibu Kartini SPD. Kita beri aplaus untuk para senior kita. Ya, kami anggap ini sebagai alumni dari SMA Negeri 3 Luwu. Sekali lagi kami tadi anak-anak kami yang barusan tampil itu tadi sudah disampaikan bahwa anak kita ini tahun ini ikut festival pelajar dalam seni tradisional di Takalar tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah satu-satunya juara yang dibawa Luwu pada saat itu hanyalah juara 3 puisi SMA SMK se-Sulawesi Selatan dari SMA Negeri 3 Luwu. Suatu kebanggaan bagi kami dari SMA 3 Luwu. Ini Bu, berkat ini ada pendampingnya di depan, Ibu Marhani SPD MM. Iya. Guru Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melangkahkan kaki kita ini di acara anak-anak kita kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. Semoga kegiatan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Pertama, izinkan kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan ini, yakni perpisahan dan pelepasan anak-anak kita kelas 12 ini atas prakarsa dari pengurus komite. Terima kasih Bapak pengurus komite, kerjasama dengan orang tua siswa yang pengen sekali harus mengadakan kegiatan ini, karena ajang inilah bagi mereka pertemuan terbesar
bagi seluruh ya yang berkepentingan di sekolah ini, simpatisan, terutama orang tua. Mungkin ada di antara orang tua siswa baru pertama kali menginjakkan kaki di SMA Negeri 3 Luwu. Ya, mumpung ada kegiatan ini, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak pengurus komite dan seluruh orang tua siswa yang telah memprakarsai kegiatan ini. Selanjutnya, bahwa sesuai yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa anak-anak kita kelas 12 yang telah selesai mengikuti ujian sebanyak 247 siswa. Ini terdiri dari 8 rombongan belajar Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita ini ada 24 kelas. Ya, masing-masing 8, kelas 10-nya 8, 11 8 dan 12 8. Kemudian yang IPS itu ada 3 kelas, IPA itu ada 5 kelas. Mudah-mudahan yang 247 ini sesuai dengan temanya, melangkah menuju prestasi gemilang. Ya, kita doakan anak-anak kita semoga tema hari ini menjadi sebuah harapan besar di masa yang akan datang bagi anak-anak kita, anak harapan kita, pemimpin masa depan. Ya, mereka mengatakan student today Bu, leader tomorrow. Saya Bu pelajar hari ini, tapi saya insya Allah jadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, itu selalu dia dengung-dengungkan. Iya betul nak. Makanya untuk anak-anakku jangan takut bermimpi. Ya, ke anak-anak saya dulu. Anak-anakku jangan takut bermimpi. Bermimpilah kalian. Kenapa kamu harus bermimpi? Karena dengan bermimpi itu akan anak-anakku lagi temukan dalam dirimu. Ada nilai dalam dirimu. Bahwa di dalam diri seseorang ini, insya Allah orang seperti ini bakal sukses di masa yang akan datang. Dan ini sudah ada satu yang mewakili, memperlihatkan bakat dan potensi yang dia miliki. Selanjutnya buat anak-anakku, buat anak-anakku dulu nih kan kegiatannya. Ada target dan tujuan kalian. Seperti terpampang di atas. Melangkah menuju prestasi yang gemilang. Kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Tapi kesuksesan itu akan kesuksesan itu akan datang melalui sebuah proses, rangkaian proses. Salah satu prosesnya adalah ketika kalian berada di sekolah ini, kalian harus amalkan. Kalian harus mengamalkan itu sehingga kamu menjadi orang yang bermanfaat. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Selanjutnya, hari ini bergembira walaupun itu belum ada pengumuman kelulusan. Paling tidak sudah ada pada dalam diri kita bahwa insya Allah saya lulus. Tetapi lulus di perguruan tinggi negeri yang favorit, yang hebat, itu sungguh luar biasa. Ya, kita dulu kasih semangat buat anak-anak kita, kita aplaus. Semoga-moga mereka menjadi nanti orang yang luar biasa. Ya. Hadirin pertama Bapak Komite dan Bapak yang mewakili Kepala Cabang Dinas, bahwa dalam kenyamanan pembelajaran di sekolah kita ini, kasihan ada satu gedung ini dari dulu nggak pernah direnovasi. Ada gedung di sana sudah dimakan raya rugi. Anak-anak kasihan masuk. Kadang kami takut bahaya nanti nih anak-anak masuk bagaimana ini kalau banyak ini. Ya, itu pemikiran dari pengurus komite, bantuan segala-galanya, terutama bagaimana Bapak yang mau. Mereka belajarnya di mana? Di laboratorium fisika. Ya, jadi mereka belajar di situ, satu ruang kelas itu belajarnya di situ. Pikiran kita semua bagaimana caranya mengadakan ini, satu RKB dan renovasi laboratorium biologi. Kemudian saya sudah bersemangat gara-gara tema yang ada di belakang ini. Buat anak-anak langsung Bapak Ibu semua atas undangan kami, sekali lagi ucapan dan terima kasih
telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Dan bila mana sebentar ada kekurangan, ada kesalahan, mulai dari bapak anak-anak kita membawa undangan ke rumah bapak ibu, ada sesuatu yang tidak mengenakan melalui kesempatan ini, kami mohon dimaafkan sampai selesai acara. Mungkin ada yang berbahagia. Tadi sudah anak-anak saya kelas 12. Sekarang kepada orang tua. Hari ini bapak ibu, kami mengembalikan anak ibu, anak bapak. Bangga kepada bapak ibu orang tua yang telah mempercayakan kami untuk mendidik anak-anak, mendidik, melatih dan mengajari mereka tentang sebuah kebaikan demi masa depannya di tempat ini. Tapi dalam kami mendidik, dalam kami melatih dan mengajar mereka, membimbing mereka, tentu banyak masalah lagi lewat kesempatan ini. Kami semua yang ada di sekolah ini, pegawai, guru, dan semua stakeholder, memohon maaf yang sebesar-besarnya bila harapan bapak ibu tidak sesuai dengan apa yang kami titipkan bahwa sebisa mungkin bapak ibu prestasi buat masa depan mereka. Ketika anak kita berhasil, orang tuanya ikut bahagia, ikut berhasil, apalagi kita kami merasa terharu, bangga sekali. Alhamdulillah, sukses. Apalagi bahagia. Oleh karena sekali lagi, lanjutkan pendidikan mereka bapak ibu. Lanjutkan, karena di zaman sekarang ucapan tadi ada pelepasan, bukan perpisahan, pelepasan. Katakan kalian sukses adalah kesuksesan kami juga. Luapkan rasa gembira Anda, anak-anakku sekalian, jika lulus nanti dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan banyak bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan datang lebih besar. Demikian apa yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri Tigalu kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Bapak Kepala UPTD Wilayah 11 yang saya hormati, Bapak Camat Larumpu yang saya hormati, Bapak dan yang mewakili dan Ramil yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang saya muliakan, anak-anakku yang saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita sempat mengadakan acara di mana beberapa minggu yang lalu telah dirancang dan direncanakan oleh anak-anak kita. Waktu anak-anakku datang di rumah, pengurus OSIS mengutarakan keinginannya, langsung saya sambut, siap. Karena memang untuk kepentingan mereka dan mereka mau. Jadi komite iakan jalan saja. Sehingga kita adakan pertemuan, tapi sayangnya waktu pertemuan itu hujan-hujan. Yang hadir dalam pertemuan, ibu-ibu sebanyak 7 orang, sebenarnya tidak quorum itu. Hampir saya batalkan, tapi saya pikir ini untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan umum. Saya siap bersama-sama dengan Ananda. Dengan ketentuan, dana yang masuk ini jangan dimain-mainkan. Kedua, jangan memaksakan orang tua. Kemampuan yang Ananda hasilkan itu saya dimanfaatkan untuk kepentingan ini. Artinya saya tidak suka main-main, karena memang sejak saya jadi pengurus komite, pengurus BP3 pun dulu
Waktu masih ada proyeknya itu komite, tidak ada BP3, tidak ada itu main-main. Karena biasa saya ini sebagai pengalaman bapak dan ibu-ibu bahwa saya ini umur seperti ini, yang paling tua di sini saya 76 tahun. Saya di Larompong kurang lebih 50 tahun mengabdi untuk kepentingan Larompong dan Luwin. Tahun 77 saya masuk di sini dan sampai hari ini masih ada saya di sini untuk kepentingan. Asal saya bapak dan ibu-ibu dikatakan untuk kepentingan umum, jangan mengharap bahwa saya tolak itu. Iya, apapun istilah ketua di belakang itu hasilnya. Ya, pekerjaannya dulu kita kerja, hasilnya itu nanti Tuhan yang atur. Seperti halnya bapak, saya ketua LPM di kelurahan. Dulu itu tidak ada apa-apanya. Ya, Tuhan Maha Adil ya. Akhir-akhir ini ada sedikit-sedikit sekolahnya. Jadi Tuhan itu. Perlu saya informasikan bahwa saya sendiri berterima kasih kepada Tuhan yang tiga lugu. Alhamdulillah, artinya dalam bulan ini sudah kurang lebih 3 tahun sudah. Kita seperti apa yang terwujud hari ini di sini. Artinya menginginkan pendidikan itu masuk di Larompong, mendekatkan pendidikan di Larompong. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, kita sangat merasa bangga bahwa alumni tahun ini saja 240. Yang sangat biasa mereka semakin maju sekolah kita demi lama-lama. Iya ya, lama-lama. Udah bang. Gaspol saja. Dari Camat Larompong kepada Bapak Herman alias SS dengan hormat dipersilakan. With respect, I love you. Ada kabarin mo pasti lewati. Malu-malu itu. Jadi kita kurang. Bajar ya, Pak. Bajar. Oh, bajar. Kau mengandung Rajin SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Sulawesi Selatan wilayah 11. Pak ada Bu, teman saya Bu. Jadi saya sama-sama lanjutin dulu. Sudah dibagi jom, mungkin aplikasi di sini. Pak Adam ya, saya akan tekan nanti dan saya akan telepon dia ke Purna Bakti. Kemudian ibu-ibu pengajar ada di depan ini, ada ibu-ibu kepala sekolah. Alhamdulillah ibu-ibu yang cantik semua hadir bersama kita hari ini. Para orang tua siswa yang hadir dan anak-anakku sekalian yang mau lepas atau yang mau berpisah, yang saya banggakan dan saya cintai, serta anak-anakku sekalian yang masih kelas 2. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini menjelang siang kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti perpisahan dan pelepasan anak-anak kita yang jumlahnya kira-kira 247 orang. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, hari ini berbahagia sekali rasanya saya tampil di sini agak percaya diri karena hari ini saya dihadapkan dengan adik-adik anak-anakku sekalian yang insya Allah akan menjadi generasi pelanjut ke depannya. Ini tongkat kepemimpinan
Saya ini sebagai pemerintah di sini Kecamatan Larompong tentu akan ada waktunya saya lengser, akan saya berhenti, sehingga saya titipkan ini kepada anak-anakku sekalian hari ini. Mudah-mudahan hari ini yang tamat ada di antara nanti akan menjadi pelanjut kami, insya Allah. Hari ini ada juga Pak Bur, Sekretaris Dinas Dispora, Babe. Ini adalah orang-orang Larompong yang memiliki kedudukan atau sebagai pejabat di Pemda Kabupaten Luwu. Tentu ada waktunya kami akan berhenti setelah memasuki masa pensiun nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita sangat berbahagia sekali di mana anak-anak kita ini akan melepas setelah sekian lama 3 tahun menempuh ilmu di sini. Tentu ini satu harapan yang sangat besar, utamanya kepada bapak-bapak dan ibu guru, bahwa saya memahami betul bagaimana mendidik anak-anak SMA. Anak-anak SMA ini adalah anak-anak yang rentan dengan perilaku-perilaku yang memang ingin tahu masa pubertasnya, masa perkembangannya, dan ini sulit. Ini yang kita alami. Masalahnya kita juga pernah SMA, jadi kita alami hal-hal seperti masa-masa indah itu adalah masa-masa di SMA. Sehingga ada biasa mengatakan, kalau anak-anakku tidak memanfaatkan masa indah ini, susah kembali, susah dilupakan. Tapi jangan ambil yang positifnya saja. Artinya masa-masa SMA ini adalah masa yang paling berkesan, masa yang penuh dengan lika-liku kehidupan saya. Lain lagi situasinya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian hari ini yang lepas, menuntutlah ilmu sampai ke setinggi-tingginya. Saya berharap seperti disampaikan Ibu Kepala Polisi tadi, bahwa setelah selesai di sini jangan tinggal. Kalau memang kemampuan orang tua mau melanjutkan sekolah, benar, sekolah sampai setinggi-tingginya. Saya berharap kepada seluruh orang tuaku yang ada di sini, yang hadir ini, ya kemelo ya anak tanah sekolah tempat tuntui. Biar di sekolah mana saja, yang penting jangan tinggal di rumah. Karena kalau tinggal di rumah, godaan, pengaruh pasti akan ada. Kasihan mereka tinggal tidur. Karena terus terang Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak seperti anak-anakku ini itu masih rentan. Tidak pernah berpikir misalnya saya mau berkebun, lalu itu tidak akan pernah ada pikirannya begitu. Pasti selalu kegiatannya mau seperti itu anak-anak muda. Oleh karena itu anak-anakku sekalian dan ibu-ibu para orang tua, kalau anak-anak kita ini masih ada keinginannya mau sekolah, tak sekolahnya. Tanpa salah nilainya sehingga dia bisa menuntut ilmu sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kita kota Edoi, anak sekolah itu ada rezekinya. Kami sudah alami sendiri Pak Bu. Kami dulu sekolah ya, kalau mau dilihat tingkat pendapatannya orang tua itu sangat di bawah. Tapi karena keinginan ada dan orang tua ada, insya Allah akan ada rezekinya. Anak-anakku sekalian sekarang memang kalau dibandingkan dengan kita dulu ya, anak-anak sekarang kan sudah semuanya serba instan. Tidak ada lagi yang apa namanya, ya kayak kami dulu nak situn disapu kan untuk kantong. Kalau sekarang tidak ada lagi itu. Makanya saya bilang tidak bisa juga dibandingkan dulu. Dulu itu tertinggal, sekarang anak modern. Jadi kita ikuti perkembangan, kita ikuti situasi yang ada. Oleh karena itu anak sekalian, saya kembali memotivasi kepada bapak-bapak dan ibu, khususnya orang tua, kalau memang anak-anak kita ini kita lanjutkan sekolah, jurusan apa saja, sekolah apa saja, yang penting pendidikan yang tinggi. Saya ambil contoh Pak, diri saya ini, saya tidak pernah membayangkan kalau mau masuk birokrasi. Ya, karena saya terus terang sekolah non pendidikan di Unhas, saya ambil angka 4 di Yayen, saya masuk menjadi guru, saya kembali menjadi birokrasi. Jadi saya kasihan kemarin waktu ikatan alumni Unhas dibentuk di apa namanya di Beropa. Saya salah satu pejabat birokrasi dari Fakultas Sastra. Ketawa orang, dia bilang kenapa bisa? Saya bilang inilah lika-liku kehidupan. Saya tidak pernah bayangkan akan menjadi camat misalnya. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ya bisa lebih di atas lagi, amin. Ya ini, jadi anakku sekalian jangan pernah berpikir bahwa wah saya hanya sekolah ini, tidak ada itu. Silakan sekolah tinggi-tinggi, insya Allah rezekimu akan ada. Itu saya kuncinya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hari ini saya cuma berharap bahwa setelah tamat
ingat guru-gurumu. Guru-gurumu ini menempa kau selama 3 tahun di sini, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa bosan, dan selalu memberikan nasihat kepada kau. Ingat nanti kalau sudah berhasil, seperti sampaikan Kepala BPT tadi, bahwa anak-anakku setelah berhasil ya jangan lupakan sekolahnya. Sekarang ini lagi tren-trennya reuni. Kemarin ini kami reuni dengan teman-teman SMA Negeri 1 Lopa. Wah, kembali berjiwa muda karena ketemu lagi teman-teman lama yang ada yang sudah janda, ada yang sudah anak. Kembali Pak, merasa. Iya, ada Pak Supri di situ, dia sudah rasakan. Jadi tidak ada lagi hubungan jadi kita kayak SMA dulu. Itu anak sekalian. Makanya hari ini anak-anak sekalian, mungkin kalian lihat penampilan saya, Bapak Cama ini berjiwa muda karena kebetulan ada acara nanti saya mau hadir lagi dan mungkin memerlukan penampilan yang sedikit enjoy. Jadi saya mohon maaf kalau hari ini saya berpenampilan seperti ini, tapi saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas kita ini ya harus enjoy saja, tidak usah terlalu serius. Ya, saya anak-anakku sekalian, alhamdulillah ini sudah berumur 53 tahun, tidak lama lagi saya akan juga pensiun. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan. Ya, beginilah keadaannya. Itu. Kemudian anak-anakku sekalian, saya himbau kepada anak-anakku sekalian bahwa hari ini kalian sudah tamat. Harus ada perencanaan seperti yang di sini disampaikan di bawah, bahwa menuju masa depan yang cemerlang. Anda harus memiliki cita-cita. Jangan sampai Anda sekarang, anak-anak sekalian, tidak memiliki cita-cita bahwa saya kedepannya akan menjadi seperti ini. Tentu ada inspirasi, ada cita-cita, impian. Kalau kalian tidak punya impian, tentu kalian ketinggalan. Itu cita-cita mulai sekarang, bagaimana membangun diri Anda menjadi orang yang sukses, mau jadi pengusaha kah, mau jadi birokrasi kah, dengan catatan kalian harus sekolah. Kalau hanya sebatas SMA seperti disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, sekarang ini SMA boleh dikata ya tidak ada papanya, persaingan ketat. Siapa sekarang yang menguasai ilmu dan teknologi itu yang terdepan, saya yakin itu. Siapa yang menguasai ilmu dan teknologi yang memiliki kompetensi berlebihan, ada nilai plus, misalnya bisa komputer, bisa berbahasa Inggris dan bagus, bahasa Asia yang bagus. Sekarang ini banyak lowongan tenaga kerja. Ya, tapi saya berharap pada anak-anakku jangan terobsesi dulu bekerja kalau memang masih ada kemampuan, apalagi yang pintar-pintar, yang kemampuan orang tuanya masih bisa. Kecuali memang yang kemampuan orang tua nak kuasa barang, tak boleh bilang pasti sekolah kau atau punya kado. Ya, tentu ini punya kita harus pahami orang tua. Kasihan juga orang tua ini kalau membanting tulang cari duit buat kita, apalagi anak-anak sekarang ya biaya pendidikan ini seperti di Makassar mau kuliah tentu tinggi. Biaya kos rumah saja berapa per bulan, berapa biaya per bulan. Ya kita kapan duit sita juta sambulan lah di itu anak tak mungkin tak ada anak-anak sekarang. Ya itu Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, khusus anak-anak kelas 2 belajar kina yang baik. Jadi saya selaku pemerintah Kecamatan Larompong tentu banyak menghimbau, banyak belajar anakku sekalian, ikuti anunya guru tak. Kemudian yang tamati nanti saya berharap saya tadi Pak dan Ramil jangan mikir terlalu berlebihan kelulusan tak. Ya kalau bisa tidak usah terlalu euforia. Cukup disyukuri sekarang hari ini bahwa hari ini saya sudah melepaskan diri dari SMA, sehingga kegembiraan itu tidak harus berlebihan. Itu harapan-harapan kami, dan saya berharap anak-anakku tidak usah ke jalanan melakukan. Kalau memang terpaksa itu harus dilakukan dengan tertib, tapi bukan saya menyuruh, tapi kalau bisa tidak usah dilaksanakan itu. Mari kita syukuri hari ini keadaan kita. Yang terakhir barangkali Pak Adam, sekali lagi Pak Adam saya sampaikan, Pak Adam ini sebagai perpanjangan tangan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, tentu secara teknis dia memahami betul kondisi dulu. Pak Adam ini KTU, jadi secara administrasi dia betul yang paham. Jadi oleh karena itu Pak Adam, sekolah ini adalah sekolah andalan kami Pak, sekolah andalan di wilayah selatan ini. Kalau ini adalah satu sekolah yang sangat tua, yang termasuk tua dan memiliki banyak
siswa. Telah disampaikan tadi Ibu UPTD bahwa ada beberapa di sini yang menjadi kekurangan-kekurangannya. Saya kira ini menjadi perhatian khusus oleh Pak Adam. Mudah-mudahan kalau bisa dibantu Pak Adam, saya mohon selaku teman dan masyarakat memohon kepada Pak Adam untuk bisa dibantu secepatnya. Insya Allah nanti Bu akan ada harapan-harapan yang disampaikan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, serta rekan pelajar andalan yang kami banggakan. Ladies and gentlemen, and reliable fellow students, As-sayyidatu was-sadatu alladhina nahtarimuhum wa kadzalika zumala'una tullab alladhi nafharu bihim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah 11. Dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU kepada Bapak Adam Syah SP dengan hormat dipersilakan. furthermore, remarks from the head of the South Sulawesi Provincial Education Office Branch, Region 11, who was represented by Mr. Adam Syah SP, with respect are welcome. ثم تصريحة الرئيس الفرع المكتب التعليمي بمحافظة جنوب سلاويسي Adam Syah SP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pemerintah Kecamatan, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 3 Luwu, yang terhormat para Dewan Pendidikan, para tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 7, SMA Negeri 3 Luwu, yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda. Mohon maaf, mungkin ada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia, salam sehat, dan salam kebajikan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan di jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya melihat begitu antusiasnya anak-anak kita di dalam kegiatan acara penamatan sekaligus pelepasan untuk anak kelas 12. Ada harapan yang bisa kita titipkan untuk perjalanan Anakda untuk menyongsong pendidikan yang lebih lanjut. Mungkin ada yang mau masuk ke perguruan tinggi, mungkin ada juga yang mau masuk ke dunia kerja. Tetapi yang keren sekarang itu adalah bekerja sambil kuliah. Kenapa bekerja sambil kuliah sekarang itu yang tren? Karena memang sekarang dunia ini bergerak begitu cepat.
Sehingga kita ini harus mampu mengakselerasi semua perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Kita sebagai manusia harus adaptif dengan perubahan. Maka sesungguhnya esensi belajar itu adalah kemampuan kita untuk mengikuti perkembangan dinamika pendidikan teknologi, di mana manusia adalah penggerak perubahan. Esensi kehidupan itu diletakkan pada sumber daya manusia, human capital. Manusia adaptif dengan perubahan. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk berpikir, dan manusia adaptif dengan perubahan. Singkat kata, anak-anakku, jadilah generasi pembelajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan ini sangat sungguh begitu cepat. Ada perubahan berkelanjutan. Pendidikan ini selalu berubah. Perkembangan ilmu, perkembangan pendidikan juga berubah. Maka proses pembelajaran dan proses pengajaran juga harus adaptif dengan perubahan. Salah satu indikator keberhasilan mengajar proses pembelajaran adalah bagaimana kita mampu membangun keterikatan baik antara tenaga pendidik maupun peserta didik untuk mampu membangun sama-sama keterikatan itu. Ada chemistry, ada dialog interaktif di mana saja, baik di ruang Zoom maupun di ruangan faktual dan virtual. Ini sebenarnya yang sudah harus kita lakoni saat ini. Dan alhamdulillah di pemerintah jajaran Provinsi Sulawesi Selatan, khusus di Dinas Pendidikan, ini sudah mulai terbangun interaksi yang secara kolaborasi. Perubahan-perubahan ini memang sudah bergerak begitu cepat, sehingga saya harapkan kepada generasi-generasi adik-adikku sekalian, saya ada tekankan sedikit, bagaimanapun teknologi mengintervensi kita, tetap ada yang harus kita pegang. Pertama itu adalah etika sopan santun, moralitas. Ini yang harus kita bawa terus sebagai culture, budaya kita sebagai orang timur. Ini harus kita kedepankan dan harus kita pertahankan sebagai generasi penerus bangsa. Sopan santun, etika, tata krama inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan seorang generasi pembelajar. Yang terakhir dari saya, jika sekiranya anak-anakku sekalian mengarungi pendidikan yang lebih tinggi, maka persiapkanlah diri kita untuk selalu adaptif dengan perubahan-perubahan di sekitar kita. Kita harus pandai memiliki 3 kecerdasan, tetapi hari ini bertambah 1 ternyata. Pertama itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini kita harus miliki sebagai kaum terdidik. Kemudian ada kecerdasan spiritual yang harus selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita harus manage kecerdasan-kecerdasan ini karena tidak bisa kita lepaskan. Ada kecerdasan intelektual yang harus kita peroleh di dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non formal. Kemudian ditambah lagi 1, ada kecerdasan sosial. Bagaimana kita bisa mampu berkomunikasi baik secara virtual maupun secara faktual. Juga harus mengedepankan cara-cara yang beradab. Tidak boleh kita mengomentari sesuatu yang belum
pasti referensinya, yang belum kuat dan belum bisa kita buktikan kebenarannya. Sehingga ini semualah yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang negatif. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian dari mewakili cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini masih suasana habis lebaran. Minal aidin wal faizin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.